Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita tidak henti-hentinya dan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkannya, bersyukur atas semua limpahan nikmatnya yang dengan kebaikannya, kedermawanannya dan rahmatnya Dia selalu mencurahkan kepada kita sebab-sebab untuk meraih kebaikan dalam agamanya, sebab-sebab untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam iman kita. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dengan izinnya untuk melanjutkan apa yang telah kita kaji dari pembahasan kitab Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa pasal atau pembahasan dari buku ini yang sangat bermanfaat tentang sebab-sebab untuk menjadikan hati istiqomah, tentang kedudukan tobat, kemudian hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan amal manusia yang mungkin tanpa disadari. Yang ini semua merupakan hal-hal yang berhubungan dengan upaya memperbaiki diri manusia, mulai dari dasar kebaikan dalam dirinya, yaitu hatinya. Mulai dari tempat yang disitulah ketakwaan yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu terletak di sini, dan kemudian beliau menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, pembahasan kita kali ini juga masih berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki ketakwaan yang sesungguhnya dalam diri kita, yaitu memperbaiki ketakwaan dalam hati kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan dalam pembahasan ini pasal khusus tentang alamatu ta'zimi al-amri wan nahi, alamatu ta'zimil manahi, tanda-tanda atau bukti-bukti keberadaan pengagungan terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati seorang hamba, yang ini merupakan bukti ketakwaan ada dalam hatinya. Ini pembahasan penting, karena sebagian orang salah faham. Mereka menyangka ketakwaan itu langsung muncul dengan sendirinya
ketika kita menginginkannya tanpa berusaha untuk melakukan sebab-sebabnya, atau minimal mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang bisa membawa kepadanya. Di samping itu juga tentu saja menjauhi hal-hal yang berpotensi untuk menjauhkan kita dari takwa itu sendiri. Makanya di sini dibahas tentang apa? Alamatut ta'zimil manahi, tanda-tanda pengagungan, ketakutan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dengan memuliakan perintahnya dan takut dari larangannya. Yang ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang memiliki pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, pengagungan terhadap perintah dan larangannya, rasa memuliakan, bangga ketika menjalankan perintahnya, rasa takut, khawatir ketika dekat apalagi melakukan larangannya, Allah sebutkan yang demikian ini adalah min taqwal qulub, termasuk atau bersumber dari takwa yang terdapat dalam hati manusia, dan inilah takwa yang hakiki, takwa yang sesungguhnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar artinya adalah satu tanda alamat yang menunjukkan sesuatu yang mulia atau yang agung. Dalam hal ini diartikan oleh sebagian ulama, syiar-syiar Allah adalah hal-hal yang disyariatkan dalam agamanya, perintah dan larangannya, hal-hal yang menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam agamanya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ciri-cirinya orang yang memiliki takwa yang hakiki adalah dia memiliki pengagungan terhadap perintah Allah, maka dia berusaha untuk mengamalkannya, dia tidak akan meremehkannya, dia berusaha untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan keridhaannya. Sebagaimana dalam hal yang berhubungan dengan larangan, dia meninggalkan larangan itu sendiri, takut untuk mendekati sebab-sebabnya, dan tidak mempercayakan dirinya yang selalu dikuasai oleh nafsu yang ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan, untuk berani dekat-dekat terhadap larangan-larangan tersebut, atau merasa mampu menjamin dirinya ketika melakukannya. Yang semua ini timbul dari sikap pengagungannya terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, terlihat nyata kenapa orang-orang yang beriman selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan mereka. Inna rahmatallahi qaribum minal mu'minin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dari dirinya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang mereka senantiasa melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmatnya, menyandarkan diri kepadanya, selalu membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepadanya dan bersangka buruk kepada diri sendiri. Dalam melakukan kebaikan yang mereka ketahui mereka bisa melakukannya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dalam kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka tidak meremehkan satu kebaikan, mereka tetap melaksanakannya dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berpikir semata-mata tentang ini hukumnya wajib atau sekedar anjuran, tetapi yang mereka jadikan fokus utama ini adalah dicintai oleh Allah. Maka mereka berusaha mengerjakannya, mereka berusaha semangat melakukannya, karena yang mereka pertimbangkan adalah amal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan hal-hal yang wajib itu jelas yang lebih utama dan terpuji, tetapi mengerjakan amalan-amalan sunnah pun merupakan sebab
untuk menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini mereka berlomba-lomba dan bersegera melakukannya. Oleh karena itulah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dalam ayat-ayat Al-Qur'an, memerintahkan kepada mereka innahum kanu yusari'una fil khairati. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian bersegera dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk kebaikan-kebaikan yang seperti itu hendaknya orang-orang yang menginginkan, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha untuk berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Inilah sebabnya kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah sangat mencela orang-orang yang mereka itu malas melakukan satu perbuatan baik hanya karena melihat kebaikan ini tidak wajib, cuma sekedar anjuran, kemudian ditinggalkannya dan tidak pernah dilakukannya sama sekali, meskipun bukan karena membencinya, meskipun bukan karena tidak suka kepada sunnah tersebut misalnya. Padahal dia tahu itu adalah kebaikan, dia tahu itu adalah dianjurkan. Ini tercela. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari menukil keterangan salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah sewaktu beliau menafsirkan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Apa kata ulama ini? Ulama ini mengatakan man dawama ala tarkis sunan, man dawama ala tarkis sunan kana dzalika naqsan fi dinihi, fa in kana tarkuha ala sabilit tahawuni biha kana dzalika fisqan. Orang yang terus-menerus meninggalkan sunnah, satu kebaikan yang jelas-jelas dianjurkan dalam Islam, dalam sunnah Nabi SAW, terus-menerus tanpa alasan, bukan karena tidak suka, bukan karena perasaan benci terhadap sunnah tersebut, tidak, sekedar malas, sekedar enggan melakukannya. Kata ulama ini, perbuatan ini terus-menerus meninggalkannya menunjukkan kurangnya agama orang tersebut, lemahnya keimanan dalam dirinya. Wa in kana tarkuha, kalau dia meninggalkan karena meremehkannya atau melecehkannya, maka ini lebih parah. Kana dzalika fisqan, ini menunjukkan kefasikan, kerusakan atau cacat yang besar dalam agamanya. Jadi perhatikan bagaimana pengagungan orang-orang yang beriman terhadap syariat Allah, terhadap kebaikan dalam sunnah Nabi SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa sunnah Nabi SAW adalah perbuatan beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, kemudian meremehkan perbuatan tersebut, apalagi kalau yang jelas-jelas dianjurkan, kemudian dia enggan untuk melakukannya dan lebih suka memperturutkan apa yang dilihatnya dari orang umum atau dari keinginan hawa nafsunya. Ini jelas tidak mungkin dimiliki dalam hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi semangat mengikuti teladan kebaikan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikaitkan dengan keimanan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Semangat mengikuti sunnah bergandengan dengan keimanan, pengharapan kepada rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Maka jelas ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman, bersegera melakukannya. Pertimbangan mereka adalah rahmat Allah, kemuliaan di hari akhir. Inilah yang menjadikan mereka mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hal-hal yang dicintai dalam agamanya,
ketika menafsirkan ayat ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman mengatakan, hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang baik dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah akan ditempuh dan diberi taufik untuk semangat mengikutinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir karena keimanan dalam hatinya, pengharapannya terhadap pahala Allah, dan ketakutannya terhadap azab di akhirat nanti. Inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti teladan kebaikan dalam sunnah Nabi SAW. Jadi kita perhatikan di sini benar-benar tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah. Inilah yang menguasai jiwanya orang-orang yang sempurna imannya, yang memiliki ketakwaan dalam dirinya, termasuk dalam hal larangan, termasuk dalam hal meninggalkan maksiat. Ini juga kesalahpahaman sebagian orang. Mereka menyangka orang yang bertakwa itu tidak mungkin berbuat salah. Ini jelas tidak mungkin. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Semua manusia mesti berbuat salah. Yang terjaga dari kesalahan cuma para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu pun dengan penjagaan dari Allah. Adapun selain mereka, manusia meskipun dia bertakwa dengan ketakwaan yang bagaimanapun, tetap dia akan terjerumus ke dalam kesalahan sebagai konsekuensi kelemahannya sebagai manusia. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran, tentang orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji, ada sebagian yang mengartikan ini adalah dosa besar, atau mendolimi diri mereka sendiri, berbuat dosa kecil. Jadi orang yang bertakwa pun bisa berbuat dosa besar bahkan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Zakarullah, mereka ingat Allah, mengingat kebesarannya, takut terhadap siksaannya, takut untuk jauh dari kedekatan, dihilangkan kecintaan dari diri Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka segera mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukannya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jadi mereka berbuat dosa sebagaimana orang-orang yang tidak bertakwa pun bergelimang dalam dosa. Tapi bedanya satu, pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah. Dengan ini mereka takut. Mereka sangat mengkhawatirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala berkurang. Mereka sangat takut untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan ini yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ketakutan inilah yang membawa mereka untuk bertobat, bersungguh-sungguh dalam minta ampun kepadanya. Bahkan dengan ketakutan ini menjadikan mereka dengan perbuatan dosa tersebut, bisa jadi keadaannya setelah mereka bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana yang juga dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bukti-bukti keterangan akan hal ini yang nanti insya Allah kita akan baca dalam penjelasan beliau dalam kitab ini. Jadi perbuatan dosa sama-sama dilakukan, tapi sikap yang membedakan. Kata para ulama, inna dzanba kullama saghura fi ainil abdi kabura indallah. Dosa itu semakin diremehkan oleh seorang hamba, semakin besar keburukannya di sisi Allah. Tapi kalau semakin besar merasa takut seorang hamba menghadapinya, semakin kecil dan semakin mudah Allah mengampuninya. Karena segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tangannya lah segala kebaikan. Dialah yang maha luas rahmatnya. Dialah yang wasi'ul maghfirah, luas pengampunannya. Makanya pandangan atau pengagungan terhadap syiar-syiar Allah ini menentukan
mudah tidaknya dihapuskan dosa-dosa dalam diri manusia. Kita kenal bersama athar yang sahih dalam Sahih Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, terkenal. Beliau mengatakan, innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu ay yaqa'a alaihi. Orang yang beriman itu melihat dosanya meskipun sedikit tapi dianggapnya besar, seperti dia duduk di bawah sebuah gunung yang dia khawatir gunung itu menimpahnya. Wa innal fajira, tapi orang yang rusak imannya, jauh dari ketakwaan, yara dhunubahu, dia memandang dosanya kadzubab, remeh dan sepele, cuma seperti seekor lalat, yamurru bi anfihi, yang lewat di depan hidungnya, faqala bihi hakadha, yang kemudian ditepis atau diusir dengan gampang. Seolah-olah dosanya meskipun besar dianggapnya kecil, sedikit, tidak ada pengaruhnya. Ini adalah kesalahan biasa. Yang dengan meremehkan seperti ini, semakin dia keburukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin sulit untuk bertobat, bahkan semakin diulang-ulang dilakukannya, maka meskipun awalnya itu dosa kecil menjadi bernilai besar karena dengan diulang-ulang. Sebenarnya kita ketahui bersama athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena di sini ada unsur meremehkan, tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah, ada unsur merasa aman, ada unsur tidak membesarkan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ini dosa kecil tersebut diulang-ulang menjadi dosa yang besar, naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jika seorang segera bertobat, menyikapinya dengan rasa takut, dengan pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan ta'zim, pengagungan terhadap perintah dan larangannya dalam hubungannya untuk menyempurnakan kebaikan dalam diri manusia. Kita akan baca meskipun sedikit insyaallah karena waktu. Kata beliau, wa amma alamatu ta'zimil manahi, adapun tanda-tanda, bukti-bukti pengagungan terhadap larangan-larangan Allah dalam diri manusia, fal hirsu ala taba'udi min madhanniha, yaitu dengan bersemangat untuk menjauhkan diri, menghindarkan diri dari tempat-tempat yang berpeluang membawa kita kepada yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha, menjauhi sebab-sebabnya dan hal-hal yang bisa mengajak kepadanya. Wa mujanabati kullu wasilatin tuqarribu minha, dan menghindarkan diri dari semua sarana yang bisa mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang diharamkan tersebut. Nah, ini penting. Orang yang tahu bahwa perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa kepada kehinaan, dan cukuplah orang-orang yang beriman takut dengan perbuatan tersebut, dia akan jauh dari kekasihnya yang dicintainya lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikannya sebagai puncak kecintaan manusia adalah kebahagiaan yang utama bagi jiwa dan hati manusia. Cukuplah dengan dia melakukan perbuatan maksiat yang akan menjauhkannya dari semua ini, yang menjadikan dirinya takut. Dengan sebab ketakutan ini, dia tidak cuma takut melakukannya, tetapi juga takut mendekati sarana-sarana dan sebab-sebab yang mendekatkan kepadanya. Nah, disinilah kesalahpahaman kita, dan sekali lagi kita banyak salah paham karena iman kita lemah. Ketakwaan jauh dari diri kita masing-masing, maka kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sikap meremehkan terhadap agama yang dulu dianggap oleh para ulama salaf, orang-orang yang takwa sebelum kita, sebagai hal-hal yang bisa membinasakan. Sementara kita menganggapnya remeh, kita berani dekat-dekat, bahkan kita berani menantang
Seolah-olah jiwa kita kuat, seolah-olah iman kita sempurna, seolah-olah ketakwaan dalam hati kita sudah demikian mantapnya. Inilah bedanya kita dengan mereka. Kita ingat bersama juga Ibnu Mas'ud juga dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan di hadapan para tabi'in seperti ini. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasya'ri wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian saat ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih tipis, lebih ringan di mata kalian dibandingkan sehelai rambut. Dianggap remeh. Padahal dulu kami menganggapnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk perkara-perkara yang bisa membinasakan, menghancurkan agama seseorang. Kalau ini perbedaan antara sahabat dan tabi'in, generasi yang utama termasuk generasi yang baik setelah para sahabat, bagaimana perbedaannya dengan kita? Bagaimana perbedaan sikapnya mereka dengan orang-orang yang lemah iman tapi lebih besar PD-nya dalam hal-hal yang membawa kepada keburukan seperti ini dengan dalam diri kita. Inilah perbedaannya. Jadi termasuk menjauhi sebab. Banyak orang-orang yang subhanallah lalai dalam masalah ini. Ketika dijelaskan tentang fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan, mereka semua masing-masing mengatakan, alhamdulillah saya sudah ngaji, saya tiap hari dengarkan Radio Roja, alhamdulillah ini adalah keutamaan besar. Tapi siapa yang menjamin kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah mengingatkan tentang fitnah harta dan fitnah dunia, tapi kita dengan percaya diri mengatakan, saya sudah belajar akidah, saya sudah mengikuti kajian, saya sudah belajar baca ini dan baca ini, kajian ini dan kajian ini. Subhanallah, sikap meremehkan. Sikap seperti ini yang justru menjadikan Allah berlepas diri dari seorang hamba. Berlepas diri dari seorang hamba karena dia bersandar kepada dirinya sendiri. Padahal Rasulullah SAW berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Maka ini satu hal yang berakibat fatal kepada seorang hamba ketika dia kurang menyikapi ancaman atau berita-berita yang menyebabkan kebinasaan dari berita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang kemudian diremehkan, dianggap ringan, yang ini bisa jadi merupakan pintu masuknya syaitan, yang dengan ini menjadikan dia ujub, kagum terhadap dirinya sendiri, yang sudah kita ketahui orang yang kagum terhadap dirinya sendiri tidak akan mungkin beruntung, tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Demi Allah tidak akan selamat, tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Ya, kita teruskan ya, karena waktu ya. Kaman yahrubu minal amakinil lati fiha suwar. Sebagaimana misalnya orang yang lari, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang padanya ada as-suwar, gambar-gambar, allati taqa'u bihal fitnatu khasyatal iftitani biha. Yang gambar-gambar ini bisa menyebabkan fitnah, dia lari darinya karena takut terfitnah. Ini contoh. Ada orang yang dia lihat gambar, membawa ke rumahnya, masuk majalah-majalah yang gambar yang jelas-jelas dilarang, atau foto-foto, dalam pikiran, saya kan tidak terpengaruh, saya kan tidak akan tergoda, saya kan cuma sekedar melihatnya. Lagi pula sebagian ulama kan membolehkan foto dan seterusnya. Taib, pertama kali Anda melihatnya biasa, kedua kali biasa, lama-kelamaan hilang pengingkaran. Karena hati manusia kalau dibiasakan dengan sesuatu, maka dia akan mengikutinya. Apalagi hati dipengaruhi dengan nafsu yang ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Bagaimana orang seperti ini akan mencapai takwa? Makanya di sini orang-orang yang ingin memiliki ketakwaan, ketika dia mengetahui dirinya melanggar atau minimal nyerempet-nyerempet terhadap larangan, keluar sendiri tanpa mahram, tetap memakai pakaian-pakaian tabarruj yang tidak sesuai dengan syar'i,
Yang mungkin dia mengatakan, saya kan berusaha menghindarinya. Lama-kelamaan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya nafsunya terbiasa, hatinya terbiasa. Lama-kelamaan hilang pengingkarannya terhadap hal tersebut. Bahkan menjadi indah dalam pandangannya keburukan tersebut. Yang membuat dia lama-kelamaan termakan godaan syaitan. Bahkan mengingkari orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat tadi. Ini yang terjadi dalam diri manusia. Awalnya dia mengingkari. Awalnya dia katakan salah. Tapi karena lama-kelamaan terbiasa. Nafsu itu disebutkan oleh para ulama seperti anak kecil. Kalau dibiasakan dengan sesuatu dan tidak dilarang, maka dia terus akan melakukannya. Lama-kelamaan dia akan mencintainya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau orang sudah mencintai keburukan atau minimal tidak merasa imannya kurang dengan keburukan tersebut, maka bagaimana orang seperti ini dikatakan punya ketakwaan dalam hatinya? Na'udzubillahi min dzalik. Sama dengan dalam masalah ini seperti orang yang melaksanakan sholat. Setelah kita mengetahui petunjuk Nabi SAW di antara sebab-sebab yang mendatangkan kepada kekhusyuan dalam sholat, seperti menjauhi hal-hal yang melalaikan kita. Nabi SAW pernah diberikan hadiah sebuah baju yang bergambar-gambar. Kemudian beliau sholat. Setelah selesai sholat beliau mengatakan, idhabu bihadzal qamis ila Abi Jaham warudduhu alaihi, ruddu hadzal qamis ila Abi Jaham wa'tuni bi anbijaniyatin fa innahu alhatni anifan fi sholati. Kembalikan pakaian yang bergambar-gambar ini kepada Abu Jaham yang memberikan hadiah kepada beliau, dan ganti dengan pakaian yang kasar tapi polos, karena pakaian yang bergambar-gambar ini menggangguku dalam sholat tadi. Ini Nabi SAW terganggu sholatnya. Sekarang kita meremehkan sholat pakai pakaian yang bergambar, pakai batik, atau di depan sajadah yang bergambar-gambar dan membingungkan. Kita katakan, saya bisa konsentrasi. Nabi SAW terganggu sholatnya. Bagaimana dengan kita? Ini orang-orang yang kita tidak tahu bagaimana pemikirannya. Apakah dia lebih bertakwa dibandingkan Nabi SAW? Lebih khusyuk dibandingkan beliau? Kalau beliau saja sudah merasakan hal ini, apalagi kita. Makanya oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, berusaha untuk melakukan yang terbaik, apalagi dalam sholat, hubungan kita dengan Allah, dengan mencari tempat yang polos, jauh dari gambar-gambar yang membingungkan, dengan mengusahakannya untuk ketika melakukannya jauh dari pikiran-pikiran yang menyibukkan, pekerjaan, atau yang kita ketahui dilarang dalam hadis yang sahih, hadirnya makanan ketika kita sedang lapar, menahan buang air kecil, buang air besar, dan yang sejenisnya. Ini adalah termasuk keyakinan kita, pengagungan kita terhadap syiar-syiar Allah. Karena dengan inilah kita berusaha untuk bisa meraih kekhusyuan dalam sholat kita, yang tentu ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk wa an yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tanda-tanda orang-orang yang mengagungkan larangan-larangan Allah, yaitu dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang asal hukum asalnya tidak mengapa dilakukan, karena dia khawatir terjerumus kepada apa-apa yang bisa membahayakan. Jadi pertimbangan dia bukan sekedar ini boleh, ini mubah, tapi bagaimana kalau sampai menjerumuskannya. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, disinilah para ulama ketika mereka membahas tentang kesempurnaan takwa, misalnya waktu mereka menjelaskan kenapa zuhud kedudukannya lebih tinggi daripada wara. Karena kalau wara itu adalah tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang memadaratkan di akhirat nanti. Kalau zuhud lebih tinggi lagi, pengertiannya dia tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Termasuk hal yang dibahas di sini. Salah seorang ulama salaf mengatakan, la yablughul abdu haqiqatat taqwa, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's.
seorang hamba tidak akan meraih tingkatan ketakwaan sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang asalnya tidak mengapa dilakukan. Tapi dia khawatir mungkin karena kelemahan dirinya, banyaknya fitnah di sekitarnya, khawatir dengan melakukan itu dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bermasalah terhadap agamanya dan keimanannya. Makanya di sini pertimbangan kita, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, bukan cuma sekedar kita lihat ini boleh, ini mubah, tapi lihat apa yang ada di sekitar kemubahan tersebut. Lihat resikonya setelah itu. Dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita, kalaupun itu mungkin asalnya boleh, tetapi di situ ada peluang-peluang untuk memalingkan kita, maka kenapa kita merasa diri kita aman sementara orang-orang yang bertakwa sebelum kita takut akan hal tersebut, menjadi sebab kebinasaan agama mereka, seperti yang saya nukilkan tadi ucapannya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini kekeliruan. Saat ini masalahnya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak sarana-sarana di sekitar kita yang berpeluang untuk menjerumuskan kita. Kita hati-hati saja belum tentu selamat, apalagi kalau kita membiarkan diri kita. Sekarang saat ini, jangan kita berpikir kita menyikapi diri kita seperti orang yang sehat, ya, orang yang tidak punya penyakit apa-apa, kemanapun dia pergi, dia merasa aman. Ini pun khawatir kalau mungkin dia ditimpa penyakit akibat dari ketidakhati-hatiannya. Orang yang sehat saja bisa. Nah kita sekarang kita bandingkan ya. Bayangkan, dulu waktu kita belum mengikuti kajian sunnah, sudah berapa lama kita mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan akidah yang benar. Sudah berapa banyak syubhat dan syahwat yang masuk ke dalam hati kita. Sekarang setelah kita mengikuti kajian sunnah, apakah sudah cukup pelajaran kajian-kajian yang kita ikuti untuk membersihkan hati kita yang kotor dengan penyakit-penyakit tadi? Taib, belum selesai kita bersihkan penyakit hati kita. Kita sudah dihadapkan dengan fitnah di sekitar kita yang demikian besar. Mulai dari orang-orang sekitar kita, sarana-sarana, kemaksiatan-kemaksiatan. Ditambah dengan lemahnya diri kita, kuatnya nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Belum lagi tipu daya dan godaan syaitan. Maka bagaimana mungkin orang yang tahu tentang agamanya, yang mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya fitnah apalagi di akhir zaman, kemudian dia merasa aman dengan mengatakan, ini kan cuma mubah, saya lakukan tidak apa-apa, saya bisa kok bertahan, saya bisa kok menghindari yang ini. Subhanallah, di mana ketakwaan orang yang seperti ini? Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, ini yang kita perhatikan. Di mana kita bekerja, apa usaha yang kita lakukan, tetap agama kita yang menjadi perhatian utama. Dan ini bisa kita nilai kalau kita jujur dengan hati kita. Kalau kita jujur bersama Allah. Tetapi kalau kita lebih mengutamakan hawa nafsu, kita tahu pekerjaan kita berpeluang merusak, kita tahu banyak, misalnya sholat kita yang kita langgar, ibadah-ibadah kita yang berkurang, maksiat-maksiat yang tidak bisa kita cegah, tapi tetap kita lakukan, kita tenang, kemudian berusaha mencari-cari fatwa yang mendukung, maka ini yang akan menjadikan ikatan iman kita terurai seutas demi seutas yang nantinya akan habis. Na'udzubillahi min dzalik. Saya teruskan, wa ayyujanibal fudula minal mubahati khasyatal wuqu'i fil makruhati. Dan menjauhi berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah, yang asalnya diperbolehkan, karena khawatir terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dibenci dalam agama, yang merusak agama. Wa mujanabati man yujahiru birtikabiha, dan menjauhi orang-orang yang terang-terangan melakukan keburukan tersebut. Wa yuhassinuha, menjadikannya baik, mempromosikan keburukan tersebut. Wa yad'u ilaiha, apalagi orang yang mengajak manusia melakukannya. Wa yatahawanu biha, dan meremehkannya. Wa la yubali ma raqiba minha, orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang dilakukannya dari keburukan-keburukan tersebut. Fa inna mukhalatata mithla hadza da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabih. Karena bergaul dengan orang-orang yang seperti ini
merupakan menjadi sebab yang akan mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'dhimullahi ta'ala wa hurumatihi. Dan tidak akan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini modelnya, kecuali orang-orang yang dalam hatinya telah gugur, telah runtuh pengagungan terhadap Allah dan batasan kehormatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, pembahasan yang meskipun bagian kalimat terakhir ini juga perlu dijelaskan, yang insyaallah karena mengingat waktu, insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan taufiknya untuk menjelaskan masalah ini. Yang jelas banyak pelajaran yang kita dapatkan dari keterangan beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab untuk memperbaiki diri kita, menjadikan sebab-sebab keimanan yang kuat, pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah dengan taufiknya masuk ke dalam hati kita untuk benar-benar kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Demikianlah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV rahimakumullah. Semoga kajian kita yang ringkas ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan keliru. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.